malam, ada Pak Kris loh, Pak. Wih, Pak Kris, kawan sejati. Mau kita undang Pak Kris. Kita bahas ekosistem nanti dari Pak Kris. Iya, Tuh kan gemak kan? Gemak ya? enggak sih. Apa ya? Di kamu aja mungkin bergema. Aku Ada udah Om enggak Adi sih. itu, Oh iya, Om Adi. Selamat malam, Om Adi. Selamat malam semuanya. Udah mulai pada ngumpul. udah lama nih kita nggak live. Udah 2 minggu ya, Pak. Maafkan aku yang selalu absen. Kayaknya minggu lalu sama Mbak Vivi ya? Iya, karena Santi nggak ada, jadi apa ngundang Mbak Vivi deh. Pak ngobrol sendiri Oke. kurang asik, enakan berdua. Saya tanya jawab, mewakili teman-teman. Sampai ditanyain sama siapa ya kemarin? Kemarin Mas Syawal. Syawal Farsun. Nanyain. Iya, Ternyata itu nungguin rajin, loh. rajin banget Ternyata tuh. nungguin. Nungguin brand klinik tiap Rabu malam. Mm-mm. Sampai dia punya folder sendiri gitu mengenai brand klinik materi-materinya. Wow, rajin banget Ya Pak. ampun. Katanya catatannya segudang Mbak kalau brand klinik. Oke, baiklah. Emang brand klinik itu Kemarin waktunya kita ngorek Pak Bi sih. kemarin Kenapa itu Pak? sama Vivi 1 jam 23 menit. Itu pas kita mau tutup itu malah nambah banyak Namanya yang gabung. malah nambah panas ya. Iya, 150. Vivi nanya, gimana nih Papi? Mau di udahan apa gimana? Ya udahlah, udah setengah 9, ditunggu Mbak Tita makan malam. Mm-mm. Ya udah, dari jam 7 Iya, soalnya mulainya. oke. Ada dari Eskopior 82 malam Pak Bi, Mbak Sati, sehat-sehat selalu. Itu Ya. Roy Baby Duck tuh, yang ngirimin mangga. Oh iya, terima kasih Pak Roy. Banyak sekali loh kiriman mangganya. Kita sampai bisa bagi-bagi orang sak kampung deh kayaknya. Iya, Terima kasih mangga banyak. mangga Probolinggo emang juaranya sih. Jadi apa juga nggak berani terlalu banyak juga. Ingat Mbak Mami Ya, tuh. iya ya, Mbak Mami Iya. gara-gara mangga jadi gulanya naik ya. Nah, tapi Probolinggo itu kalau ada jarak sebelum matang itu gulanya nggak tinggi. Saya begitu matang, wah jangan ditanya. Berasa gula ya. Ya berasa Kayak banget makan manisnya. sirup. Termayu beda. Termayu itu dari awal memang nggak terlalu manis kan. Jadi, Indramayu. gitu. Kalau mangga alpukat tuh yang lagi musim tuh dari mana ya? Kemarin aku kirim papa itu loh. Kayaknya termayu deh. Oh, emang lain ya? Hmm. Oh, Treni diminta tindak Solo Pak Bi dan Mbak Sati. Hmm, Iya, salam kenal. saya 15 tahun loh di Solo. Udah jadi orang Solo saya. Aku di Jakarta dari Brojol sampai segede gini, nggak pindah-pindah lagi. Iya. Jadi gimana? Kita mau ngomong Oke, apa nih? udah lanjut aja ya. Ini udah kumpul Apa sih, udah yang mau dibedah? 51, Ya, udah 60-an orang. lumayan. Iya, seperti biasa sih, memang kalau brain clinic itu kan selalu kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas ya, Pak Bi ya, di kelas Ya, magnet branding. Nah, tapi sepertinya magnet branding kali ini nanti akan kita adakan tanggal berapa, Bi? Akhir bulan ya, 24, 27 ya. 24-27 ini sepertinya akan banyak tambahan materi baru dari Pak Bi nih. Apa ilmu-ilmu yang udah diupdate. Betul, Pak Bi? Sebetulnya bukan baru sih. Sebetulnya Uh-huh. memang gacoannya Pak Guru kan harus disimpan ya. Nggak boleh dibuka semua. Jadi cicil ya. Selalu ada Gitu. simpul. Hmm. Jadi dicicil. Tapi ya akhirnya emang nggak bisa dihindarin. Karena ya esensinya di situ. Ya. Gitu. Nah,
Ini Pak Bi, aku tuh ngeliat ya, ya seperti kayak postingan Pak Bi yang mengenai logika brand pun kini sudah berubah. Hmm. Bahwa pengertian brand loyalty itu adalah old mind, sementara Hmm. new mind itu goalnya adalah brand promoters. Belum lagi Hmm. ada ilmu baru brand yang berbasis neuroscience. Apakah Hmm. itu nanti juga akan ada tipis-tipis di dalam workshopnya Pak Bi? Iya, itu nanti justru yang sudah sering kita bahas sudah nggak kita bahas lagi, sudah ada di video, jadi langsung kita bahas yang lebih dalamnya lagi. Jadi buat yang baru cukup beruntung, buat yang alumni juga kalau bisa join bergabung itu juga akan bisa mengikuti. Ya, Karena riset kalau ya. di workshopnya Pak Abi kan riset itu gratis ya. Mhm. Ya, kenapa juga gratis? Karena Pak Abi tahu banget ilmu segitu banyak nggak bakal kelar dalam waktu 4 Ya, kali 3 jam itu nggak cukup. nggak bakal langsung nempel. Ya betul. Itu pun juga masih diulang lagi di postingan Pak Abi kan ya. Ada yang sifatnya ulangan dari yang lalu, ada yang sifatnya baru tapi tipis-tipis gitu ya, pancingan-pancingan gitu. Jadi memang semuanya kalau postingan Pak Abi itu kode semua. Kalau yang ngerti, wah ini kode, berarti ada yang baru. Itu dia, Nah makanya tadi aku langsung yang ini lucu baru itu, nih. yang lucu itu kan gini, sebetulnya esensi dari bisnis itu kan traffic. Mhm. Nah esensi traffic itu kan call to action. Jadi kalau ada call to action, baru traffic datang. Nah call to action yang sifatnya sementara, temporary, itu bisa dilakukan oleh Mhm. sales promotion nanti. Misalnya, diskon 11-11, hanya hari ini 50%, besok nggak lagi. Mhm. Artinya cuma temporary sehari aja. Atau Mhm. bisa juga temporary itu seminggu, bisa juga sebulan gitu kan ya. Nah, Mhm. itu scarcity namanya. Jadi orang dibikin dibikin takut ketinggalan. Nah, itu Mhm. biasanya waktunya pendek kalau scarcity itu. Nah, Oke. sementara kalau branding itu membuat uh, call to action yang permanen. Jadi Mhm. misalnya apa namanya, Kopiko gantinya ngopi obat ngantuk. Ngantuk itu kan permanen ya. Jadi Mhm. masalahnya nggak selesai-selesai. Setiap lapar itu kan permanen juga. Masalah yang dimasukin ke mulut kayak apa juga nggak bakalan penuh gitu. Nah Wah, ini lucunya, ada ingat, baru join Pap Kang Dewa Eka kayaknya. oh Kang Dewa Eka. Selamat malam Kang Dewa. Udah Malam lama nih Kang. nggak ngobrol. Ya Nah, terus Pabi? ingat ini uh, Miftah Sabri nggak? Miftah tuh yang rame Pak, banget. iya iya iya. Ha, ha, ha. Yang waktu uh, Pak JK itu Iya Bapak Pak ajak JK. ikut Iya ingat nggak ingat. bantu ya. Ha, ha. Nah itu malah dia apa namanya, ya Kang Dewa silakan. Nyimak Nah, Pak Bi. selamat datang di Brand Clinic. Obrolan bapak anak sebenarnya. Itu Kang apa Miftah itu Miftah. bilang, wah ini Pak Bini ngarang nih katanya, masa brand itu CTA gitu. Loh ya, dari dulu emang saya begitu. Jadi bukan hal baru ini gitu. Jadi dari tahun 81 udah pakai gitu. Mhm. Gitu Kemarin sih. sempat dibahas juga ya Pap ya di brand klinik bareng Mbak Vivi ya kayaknya. Call to action. Ya sempat-sempat dibahas tipis-tipis lah dikit. Mhm. Karena emang lengkapnya nanti di workshop sih. Karena ya kenapa juga dulu Pak Pi ketika disodorin tagline dari Ligna ya, itu bukan Pak Pi Mhm. yang bikin ya. Itu yang bikin agensi sebelumnya. Terus Mhm. kliennya minta diganti, Pak Pi bilang jangan. Ini bagus ini CTA-nya. Mhm. Kenapa? Karena tagline-nya bunyinya kan kalau sudah duduk lupa berdiri. Iya. Ya, jadi orang membayangkan berdiri itu capek. Ya, jadi ada trauma, ketakutan
wah ya gue pilih duduk deh daripada gue suruh berdiri gitu. Jadi itu sebetulnya yang disebut call to action. Jadi sifatnya bawah sadar sih. Nah itu yang nanti akan diajarin Pak Abi nanti di Manet Branding 2427 ya. Ya. Kayak gitu. Memang kalau ilmu branding tuh ngubuk-ngubuk bawah sadar aja sih sebenarnya kerjanya Pak Abi. Iya. Tuh, Ya. ada yang bilang selalu suka cerita Pak Abi tentang Kopiko. Iya, Kopiko itu juga sama. Itu Legend soalnya. tahun 86 itu saya buat itu. Jadi slogan Kopiko ganti yang ngopi itu menimbulkan apa namanya fear yang laten. Karena ngantuk itu setiap hari orang ngantuk. Dan pasti Ya orang tuh pasti sebenarnya ngantuk. ngantuk nyetir sambil ngantuk itu juga bahaya kan. Iya, Maksudnya karena itu fear gitu, menimbulkan fear. betul. Jadi kalau Dan membuat kalau orang jadi harus kalau bersiap-siap. selling itu call to action-nya scarcity, kalau branding itu call to action-nya fear. Dan fear itu banyak turunannya ya, banyak turunannya. Kalau kita masuk ke trial brain theory aja, fear itu kalau di cross check sama emosi, memori sama habit aja udah ketemu beberapa ide. Belum dikaitkan sama ritual, belum dikaitkan sama apa namanya Maslow ya. Jadi banyak sekali ininya. Nah itu yang selama ini kalau Pak Bi ajarin itu takutnya nanti malah bingung. Jadi ya pelan-pelan lah kita ajarinya. Ya, makanya kita Tuh mungkin Mbak Mbak Dita Duta. tuh. Kayaknya Mbak Duta mantau dari ruangan sebelah nih. Dari meja makan tepatnya. Dari meja makan. Oke, jadi mungkin malam ini kita mulai justru dari yang ringan-ringan aja Pak Bi ya, buat teman-teman Ya, untuk ya. ngulang-ulang lagi. Aku tertarik sama postingan Pak Bi yang paling terakhir tuh. Mengapa UKM itu sulit sih bikin brand gitu. Ya. Ada 3 poin ya Pak Bi. Mungkin kita bahas satu persatu sebelum teman-teman bisa ikutan bertanya gitu ya di sesi dari klinik ini. Sebenarnya kenapa sih UKM itu gagal memahami strategi ATM Pak Bi? Tuh Mbak Dita nyapa halo tuh. Nah, halo Mbak. Mau gabung? Iya, mau gabung? Ya, jadi gini. Sebetulnya, basic orang bikin produk di dunia itu ya ATM. Siapapun lah, itu semuanya ATM. Ya. Jadi, amati, tiru, modifikasi. Mau korporat kek, mau personal kek, mau UKM kek, itu mulainya dengan itu. Kenapa? Kenapa kok semuanya ATM? Karena ada pepatah mengatakan bahwa there is nothing new under the sun. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Sehingga pasti apapun yang kita temukan udah pernah ditemukan orang. Oleh karena itu, pertama amati dulu, pernah nggak ada yang menemukan ini? Kalau pernah ada yang menemukan, berarti ketemu kategorinya. Nah, setelah ketemu kategorinya, kemudian kita tiru. Kita tiru aja, nggak apa-apa. Karena akan sulit sekali untuk menciptakan sesuatu yang baru sama sekali, meyakinkan orang itu nggak gampang dan nggak murah gitu. Sehingga kalau kita tidak mampu meyakinkan, ya sudah, ikut saja apa yang sudah ada, sudah duduk manis menjadi memori di balik kepala konsumen, baru kita bangkitkan gitu. Nah, modifikasi itu sebetulnya kata yang itu, di dalam kata yang itu ada modifikasi. Jadi, misalnya pisang goreng itu masuk kategori pisang goreng, dan itu sudah ada dari zaman dulu kala. Tapi yang, nah itu menjadi baru. Nah, contohnya steak itu adalah ilmu memasak yang paling tua di dunia. Karena zaman purba itu orang berburu binatang, terus dikuliti, terus dibakar. Langsung. Dikasih bumbu, jadi steak, kan itu ya. Nah, cuman kemudian ada daging bakar yang namanya steak ini, yang misalnya California, ada yang Texas, ada yang Kanadian, ada yang
ada yang hamburger ya, maksudnya dari Jerman. Hamburg. Jadi ya Hamburg, jadi Hamburg. Jadi ini apa namanya, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba daging bakar ini sama daging bakar ini nggak sama. Nah, itu yang dikatakan oleh si Al Rice, mengatakan, kalau bisa, kita ini ada di yang pertama dalam sebuah kategori. If possible, we should be number one or the first one in the category. Kalau nggak bisa, jadilah the first one di dalam kategori baru yang kamu ciptakan, gitu. Nah, itu yang itu ditambahin yang itu. Itu simple as that, gitu. Jadi nggak usah muter-muter brand positioning kayak pakai arsitektur lah, apalah, capek. Tambahin yang aja udah. Cuma menemukan yang tidak mudah ditiru itu baru yang sulit. Nah, emang sulit itu. Ya kan? Ternyata kalau nambah nggak segampang itu. Iya. Jadi dari Mas Jeffrey nih, dia bilang ATM setuju. Tukangsayur.co from amati pain point rumah tangga dan tukang sayur. Tiru bisnis model, modifikasi secara digital dan ekosistem buat kemudahan ekosistem dan value chain. Ini kebetulan produknya foundernya Mas Jeffrey ya. Ya, nah sekarang pertanyaannya nih. Berapa lama pesaing bisa mengikuti modifikasi kamu? Nah, itu. Nah, selama itu misalnya dia bilang, oh bisa cepat tapi bisa sebulan. Nah, berarti hidupnya brand kamu itu cuma sebulan, karena brand itu esensinya beda. Bukan lebih baik ya. Berbeda. Nah, berbeda yang nggak bisa ditiru menyebabkan dia menjadi monopolistik. Kalau berbeda tapi gampang ditiru, ya kembali ke generik, gitu. Ini ya, yang poin 3. Tidak memahami bahwa brand UKM tuh, tidak Kang Dewa komen tuh, Ti. Ini babi gokil simpel. Jadi UKM tidak memahami bahwa brand bukan yang paling, tetapi yang beda, yang membuat menjadi yang paling. Betul. Dengan nambahin yang itu. Iya, itu simple sih, itu di halaman 3 kalau nggak salah di Magnet Branding itu saya ajarin. Itu pun juga teman-teman bilangnya ngebul ya, karena udah dibikin mudah dibikin susah lagi. Soalnya prakteknya ternyata nggak semudah itu sih, Pak Bi. Ya kan? Iya sih. Buat Pak Bi mudah aja, tiba-tiba langsung keluar aja tagline, keluar aja positioning gitu. Nah, kalau kita ya itu makanya perlu 15 langkah. Iya, betul. Gitu. Oke, Pak Bi. Nah, bagaimana dengan poin 2, Pak Bi? Strategi ATM mempengaruhi mental UKM. Bagaimana dari sisi mental? Ya, betul. UKM? Nah, tadi belum selesai ya. Jadi modifikasi itu amati tiru sama, mau corporate, mau UKM, mau personal, semua sama. Tapi ketika sampai ke modifikasi, nah ini bedanya nih. Kalau korporat itu dia itu sampai melakukan riset bertahun-tahun, yang mencari yang betul-betul lompatan quantum leap istilahnya ya, ke depan yang nggak bisa dikejar oleh pesaing. Itu kalau korporat. Tapi kalau UKM itu ya wah nggak ada modal Pak Bi buat riset, nggak ada modal Pak Bi buat melakukan inovasi, nggak ada modal. Akhirnya apa? Akhirnya bedanya itu tipis-tipis. 11-12 gitu. Nah, ada satu mental block ya. Kenapa UKM itu nggak berani beda dari yang ditiru? Kenapa pula kalau bikin mie itu selalu packagingnya, warnanya, logonya mirip sama Indomie? Karena Indomie adalah top of mind-nya. Kalau nggak mirip Indomie, takut dibilang bukan mie. Nah, itu. Jadi malah bikin semirip mungkin. Semirip mungkin. Padahal harusnya sepeda mungkin. Sehingga
mengharapkan UKM itu untuk beda, itu sangat sulit. Kenapa? Karena basicnya itu berusaha untuk mirip, setelah mirip disuruh beda, kan susah. Bingung. Gitu. Nah, itu yang terjadi pada Kebul. Ya, Kebul itu kan alumni ya, Mas Agus. Dia bilang, Pak Bi, saya mau bikin burger. Ya. Saya bilang, boleh. Benchmark kamu siapa kalau burger? Ya, benchmark kami ya ada burger apa yang burger kekinian gitu, yang lagi rame gitu. Oh jangan, kalau benchmark itu harus burger yang sudah punya 200.000 restoran di dunia, yaitu McDonald's kan gitu. Nah, sehingga kemudian Babi tantang waktu itu, Gus bisa nggak kamu bikin kayak McDonald's? Bisa Pak, kasih waktu saya seminggu, saya balik lagi. Nah, setelah seminggu, dia bisa bikin persis McDonald's. Lalu komentarnya Babi, nah ini kamu baru masuk laci. baru masuk laci doang nih, baru masuk laci. Kategori burger itu ya ini, karena yang set the standard itu adalah McD. Ya, sama Burger King tentunya. Ya. Nah, udah sekarang. Wah, berarti saya udah lulus, Babi. Belum. Kamu baru masuk laci doang, belum bisa jadi top of mind. Nah, cara jadi top of mind gimana, Babi? Cara jadi top of mind, kamu harus menemukan sesuatu yang tidak bisa dibikin oleh McD. Jadi yang langkah pertama, kamu harus bisa membuat sesuatu seperti McD, burger seperti McD. Langkah kedua, semirip mungkin. Yang kedua adalah bagaimana kamu membuat sesuatu yang tidak bisa dibikin oleh McD. Akhirnya dia cari-cari, oh bisa Papi. Satu, dagingnya itu pakai yang daging cacah. Daging cacah. Daging cacah. Kedua, dibakar. Wah benar, karena apa? Karena nggak mungkin McD pasar minggu menyediakan bakaran khusus buat pasar minggu, nggak bisa. Karena 200.000 restoran itu dapurnya persis sama. Karena udah dihitung tuh. Waktu bikin burger berapa detik, kemudian nyiapin french fries atau bannya berapa menit, itu semua dihitung. Jadi nggak bisa suka-suka bikin panggangan itu nggak bisa. Nah, di situ punya akhirnya dia menang. Secara produk, dia beda. Secara standar, dia masuk. Gitu. Jadi yang langkah pertama, standar masuk dulu, baru kategorinya masuk. Setelah itu bikin yang beda sama sekali, yang nggak bisa ditiru sama pesaing. Nah, ini yang Agus itu sebenarnya ragu-ragu. Dia bilang, wah, saya nggak berani, Pak. Coba dulu, saya bilang gitu. Akhirnya, kita temukan burger-burger yang lain, teman-teman yang baru-baru ini, yang milenial ini, bikin burger yang sama sekali beda. Ternyata yang mereka bikin dengan baik. PR yang-nya itu terjawab. Nah, apakah itu selama itu nggak bisa diikutin, nah dia menjadi monopoli. Tapi kalau dalam waktu seminggu bisa diikutin, ya generik lagi. Iya. Berarti yang itu sebenarnya jangan cuma satu ya Pak Bia. Misalnya burger yang bakar. Terus yangnya berapa kali itu Pak Bia? Oh bisa, makin banyak itu makin bagus karena nggak perlu dikeluarin sekaligus semuanya. Jadi gini, burger yang bakar, yang murah kejunya mozzarella, kemudian yang rasa gulai, ada rasa kambing. Itu diantriin aja, sehingga nanti ketika ada orang ada ikutin bakar, ya udah kita tembak dengan mozzarella sendiri lagi, kan gitu. Orang ikutin mozzarella, kita tembak dengan rasa kambing sendiri lagi. Nah, tinggal berapa lama nih kemampuan kita mempertahankan kesendirian itu. Jadi, brand positioning itu adalah membuat diri kita sendirian. Oke. Ya, keren sih Pak Bi. Ini udah ada yang nanya nih Pak Bi ya. Ya. Dari Fauzan Husni, Pak Bi, strategi yang aman untuk mempertahankan konsumen saat ganti brand dengan produk yang sama itu bagusnya gimana? Karena brand saya saat ini sudah ada yang daftarkan. Ini mengenai nama brandnya ya. Merek maksudnya. Mengenai merek maksudnya. Ya.
Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi harus mengganti merek Ya, karena karena mereknya didaftarin. ya Mas Erik bilang udah ada daftar nih, jadi kamu harus ganti Hmm. nama gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Iya, gampang aja kita belajar dari SAIS, Optik SAIS. Optik SAIS kan Mhm. tulisannya ada tuh ya di pelangnya tuh. Optik SAIS, terus di bawahnya ada tulisan dahulu Chunli kan ya. Iya, benar, 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 benar. Sebenarnya lu tuh mereknya SAIS apa Chunli sih gitu. Karena masih ditulis juga kan. Cuma dahulunya kecil, Chunli-nya gede gitu. Masih tetap pakai Chunli kan. Oke, Fabi. Ya. Udah terjawab tuh. Langsung dijawab. Oke, Fabi. Nah, ini udah mulai panas nih. Udah mulai beberapa ada yang tanya. Dari dari Yudi, lebih penting brand atau produk? Nah, pertanyaannya masih ada keluar nih. Brand dulu atau produk dulu? Oke. Ya, jadi kalau kalau ceritanya panjang ya, versi panjangnya begini nih, Yudi ya. Jadi kalau kamu berbisnis itu tujuannya adalah memperbesar aset, ya. Nah, aset itu ada dua macam, aset fisik sama aset non fisik. Nah, kamu mesti belajar sama Yusak nih. Itu apa tanya Kang Dewa tuh nomor teleponnya Yusak. Nah, aset fisik non fisik ini menggunakan ilmu yang berbeda. Ya. Kalau aset fisik itu ada 4 pilar, ya, marketing, operation, kemudian Finance. SDM, ya, SDM itu bukan cuma man doang berarti, man Mhm. material money, jadi nggak cuma bikin Ya. super team, tapi juga super supply, supply chain, Mhm. dan kemudian modal harus ada. Mhm. Yang terakhir adalah finance. Jadi, Finance. Mhm. nah marketing itu salah satu mixnya adalah produk. Salah satu mixnya adalah produk. Ya. Sementara kalau intangible asset itu salah satunya adalah brand. Jadi ini beda tempat nih, brand dulu atau produk dulu ya. Nah, kalau menurut ilmu bakunya, itu Mhm. bisnis itu ditemukan value-nya dulu. Kalau Pak Budi ngajarnya, what is the problem gitu ya. Problem. Problemnya Menjawab itu apa problem. sih gitu. Mhm. Nah, sebetulnya nggak tepat banget kata problem itu, tapi bisa dipakai. Ya, Mhm. jadi kalau problemnya itu kebutuhan, problemnya itu keinginan, atau problemnya itu sesuatu yang urgent. Ya. Nah, Ya. sesuatu yang urgent ini bisa kita jadikan value. Nah, kalau value itu kemudian kemudian bisa kita wujudkan dalam bentuk produk, bisa macam-macam. Seperti yang sering Pak Abi bilang, Mhm. value yang ditemukan pada waktu bikin Kopiko itu bukan orang butuh permen, enggak. Orang pengen permen, enggak. Mhm. Tapi orang itu butuh gantian ngopi ketika nggak ada kopi. Ya, Iya. nah itu kan value. Nah Ya. dari situ kemudian lahirnya macam-macam produk. Bisa permen, bisa ready to drink, bisa cake. Misalnya apa namanya Mas Nizar dia bikin cake gantinya ngopi. Begitu ini karena apa? Karena dalamnya itu begitu digigit ada kopinya, ada Kopinya. ininya, ada Kafein. kafeinnya sehingga orang nggak ngantuk. Nah, itu bisa aja ya. Toh ininya beda, kelasnya beda Mhm. gitu. Jadi kalau kita menemukan value dulu atau kita menemukan brand dulu ya, karena value adalah brand, maka bikin produknya lebih mudah. Semacam-macam. Iya. Contohnya Kang Dewa lah, kan juga ada sini Kang Dewa nih. Mhm. Uh, Kang Dewa kan brandnya kuat banget nih. Nah, produknya bisa macam-macam. Bisa bikin buku, bisa bikin keripik, bisa bikin apalagi nggak tahu. Karena Bikin value-nya Kang Dewa kelas. Bikin ya, apa bikin ya? kelas ya. Kenapa? Karena value-nya Kang Dewa ada selling, gitu. Dewa selling. Itu value-nya. Jadi kalau bikin Mhm. keripik ya selling, kalau bikin buku ya selling kan gitu. Mhm. Jadi
lebih luas ya, bisnisnya lebih luas. Daripada kalau bikin produk satu, udah gitu value-nya nggak ketemu. Iya, malah puyeng nyari value-nya. Iya, nanti nyari Papi, Yang ada Pak, kayak cariin value dong. Udah, saya bayar berapa deh. yang udah-udah kayak gitu ya Pak Bi ya. Iya, itu Oke, 99% begitu klien kita kan. berangkat dari produk. Oke Pak Bi, nah ini lanjut nih, ada Ferdinand. Brand positioning untuk meraup Blue Ocean ya Pak Bi. Iya, ya, kata yang itu ada tiga. Ada tiga manfaat kalau kita menemukan yang tepat. Yang pertama, disruption. Kita membuat lawan tidak relevan dengan kata yang. Kemudian yang kedua, dia bisa keluar dari red ocean masuk ke blue ocean. Yang ketiga, dia menciptakan kategori baru. Ya. Itu. Jadi itu tiga teori loh digabung jadi satu kata yang. Disruption, terus masuk ke Blue Ocean ya Pak Bi. Ya. Yang Sama yang ketiga, ketiga, new kategori. ini kategori. Oke. Nah Pak Itu Bi ini, padahal kalau kita bahas di workshop itu kan kayak yang nyantai-nyantai gitu. Padahal itu syarat dengan ilmu berat. oh iya, ngebul semua. Peserta biasanya pada ngebul sih. Nah Pak Bi ini ada yang mau nanya. Saya mau tanya, namanya siapa? Isani Madudin. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya Pak, saya menggunakan nama brand yang sudah banyak terdaftar di DJKI. Apa masih bisa untuk digunakan Pak? Mohon bantuannya. Kayaknya mendingan bikin baru deh. Bikin baru, kita yang mewakili value, jauh lebih inilah. Lebih, Iya, kenapa mesti lebih, pakai yang udah ada? Mungkin itu keinginan ingin iya, mirip. ya itu. Masih bermental ingin mirip, semirip-miripnya. Padahal harusnya sebeda-bedanya. Jadi kalau nama itu kan bisa menunjukkan siapa dia, atau menunjukkan manfaatnya, kan gitu. Udah bikin nama dari dua itu aja. Itu ya saya ajarkan di workshop ya itu. Ya, tadi ini ada nih dari JS Garage Motorsport. Mau tanya bagaimana diferensiasi dari sisi bisnis yang bergerak bidang komoditi yang sangat kebergantungan dengan price, Pak? Ya kalau komoditi memang susah ya, karena komoditi itu yang dimainin 2P aja, produk sama price. Jadi ya susah untuk bikin diferensiasi. Itu juga sempet ya Pak ya, maksudnya banyak peserta workshop juga kan, misalnya mereka jualan beras atau mereka jualan apa sih waktu itu yang juga bertanya hal yang sama ya. Apalagi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat Mengontrol. sulit bergerak. Itu juga sempat ditanyakan sih di kelas. Nah, Pak Bi, ini ada yang tanya dari dia. Pak Bi, di industri skincare itu brandingnya sama semua, Pak. Lalu value-nya sebenarnya apa ya? Ini maksudnya brandingnya sama semua tuh apa ya maksudnya? Ya gini lah ya, contohnya MS Glow. MS Glow itu Nah, menurut saya itu yang bikin nama itu cerdik sekali, pinter sekali. Karena MS itu namanya, glow itu manfaatnya, atau glow itu value-nya. Kebetulan Korean Wave itu membawa glowing kan gitu. Sehingga pas banget nih, momentumnya pas, sehingga nama MS Glow itu sudah langsung dia menyampaikan value-nya. Gitu. Nah, apakah itu akan tahan lama? Ya nggak tahu. Selama orang itu masih pengen glowing, ya akan tahan lama. Tapi nggak semuanya pengen glowing kan. Saat ini kan juga nggak pengen glowing. Gue pengennya fresh, gue pengennya sehat gitu kan. Jadi macam-macam, value itu macam-macam, nggak harus sama. Itu sama tuh karena nggak ngerti aja. Iya, mungkin maksudnya kalau skincare tuh rata-rata ya kalau nggak glowing, putih gitu ya. Itu aja kan. Padahal sebenarnya nggak selalu melulu itu gitu. Ada yang malah pengen itu ya Pak Bi.
apa N. berubah tanpa mengubah sih itu Pak Bi. Bikin tagline buat siapa tuh Pak Bi? Berubah tanpa mengubah. Um, change a lot of things without changing anything. Udah, ntar ngelantur. Waduh. Waduh Pak Bi, ini semoga ada workshop di Surabaya offline. Pak Bi udah buka workshop offline lagi belum sih? Aku malah juga Belum, belum berani. COVID masih, iyalah. iya. Kayaknya lagi naik Selama, lagi. ya karena pabriknya udah dibikin kan, pabrik vaksin. Iya benar. Nah kalau nanti nggak ada COVID terus diapain ini pabrik? Benar. Oh, Pak Bi masih kita sayang-sayang nih, masih kita rem-rem di kamar ya kan. Iya. Jarang-jarang keluar. Nah, Pak Bi ini ada yang nanya nih. Dari Isani, ini yang tadi ya. Pak, bagaimana agar bisnis kita tetap bertahan dan terus bertumbuh di era digital disruption saat ini? Iya. Jawabannya Mas Kris aja yang jawab tuh, ekosistem. Pak Kris kita undang mau nggak ya? Pak Kris mau nggak? Nggak tahu. Iya nih biar nggak bosen nih. Oh nih. Kangen juga. Coba kita invite. Memungkinkan nggak Pak Kris? Mesti pakai singlet. Biasanya belum ready deh. Mesti diberitahu. Juga tuh. 10 menit lagi kita akan invite gitu. Jadi siap-siap ya, sisiran. Tuh, ayo Pak Kris. Ya. Oh, Mas Handoko ya. Mas Handoko tuh nih. Oh iya, ada Mas Handoko. Malam. Iya deh, kapan kita ke Blok M nih? Ke M Block? M Block. Belum pernah sana. Lagi. Post Block udah kan kita? Kemarin. Pak Bi, nah ini ada yang tanya Pak Bi juga. Yuda Widi, Pak Bi mau tanya, semisal ada modal 30-50 juta, enaknya buka usaha seperti apa ya Pak Bi untuk pemula? Wah ini sangat pemula Pak Bi. Tapi semangatnya patut dihargai. Bagaimana Pak Bi? Ya, jadi sebetulnya kalau saya sih nggak mau langsung punya usaha sendiri ya. Ngerol rambut kata Mas Kris. Mas Kris lagi ngerol rambut. Oh iya, oke siap. Ngerol rambut. Ada lagi. Mas Handoko aja tuh. Mas Handoko kayaknya siap. Oh iya, mau ya. Mas Handoko ya. Tuh, coba kita request. Sambil ceritain project-projectnya yang lagi jalan ya Om Handoko. Spekta. Mengagumkan sekali. Proyek besarnya nanti Sarinah. Iya, nggak bisa juga. Oh iya, masih jangan-jangan ikutan ngerol rambut nih kayak Om Kris. Saling mengerol. Saling ngerol kan. Nah, tadi gimana Pak Bi? Tadi yang misalnya punya modal sekitar 30-50 juta, jadi sebaiknya ngapain Pak Bi? Ya, pertanyaannya begini. Om Handoko hati-hati lagi di mobil katanya. Oh ya, jangan. Apa namanya, sudah banyak peristiwa itu. Jangan. Ya, Oke, gimana, jadi sebetulnya teman-teman pemula ya itu harus bisa ngerem ya, karena kayak orang naik mobil pun juga ada saatnya ngegas, ada saatnya ngerem ya. Jadi kalau kita gas terus ya bisa nabrak gitu. Jadi kita ngerem dulu. Oke, 30-50 juta ditaruh dulu. Terus kemudian kita tanya, basic customer yang kita punya tuh siapa sih kira-kira gitu ya. Paling gampang gini, udah ikut join WA group berapa gitu ya. WA group itu kebanyakan ngomongin apa gitu. Nah, kalau ngomongin tentang kuliner, nah bolehlah berpikir untuk bikin bisnis kuliner. Tapi sebelum itu mereka harus dikumpulin dulu. Kita harus pegang listnya ya. Jadi itu kalau Om Denny Santoso bilangnya
list building mastery. Kang Dewa juga bilangnya list building gitu kan. Jadi list building itu mengumpulkan nama, kemudian alamat email, kemudian nomor WA. Ya. Itu kenapa mesti kita punya itu? Karena dengan channel itu kita bisa melakukan engagement, ajak ngobrol, kemudian diedukasi tentang calon produk kita, ya. Sampai kemudian mereka mau beli nih, karena kebetulan kita belum punya produk, tapi sudah mulai jualan produk yang sejenis. Jadi misalnya mau bikin pabrik pukis gitu. Nah sekarang jadi reseller atau jadi agennya roti dulu gitu, sehingga kan mirip-mirip tuh. Nah, sehingga list building-nya itu kita udah pegang, kita udah tahu interest-nya, kita bisa membangun mutual interest, baru kemudian kita cari value-nya, baru dibuat produknya. Gitu. Oke. Oh, jadi bisa juga Pak Bi ya. Kita jual produk yang mirip-mirip dengan apa yang kita nanti mau bikin gitu ya. Ya, jadi kebanyakan, kenapa kok banyak banget sih pengusaha skincare? Itu karena awalnya semuanya reseller skincare. Reseller aja gitu. Ya, begitu udah punya list dari calon konsumennya, kemudian dia berhasil membangun personal brand-nya, sehingga orang itu percaya kepada dia, bukan kepada produknya. Akhirnya dia pindah aja. Gitu. Oke. Iya, Pak Bi, betul. Nah, ini ada lagi nih Pak Bi, pertanyaan dari Wedang Batavia 86. Pak Bi, bagaimana mengangkat brand value dari produk pasaran seperti es kelapa? Gampang sih. Apa coba deh? Apa? Nah, gini-gini aja. Cerita tentang rendang. Nah, karena ada kelapanya kan. Rendang itu kan ingredients utamanya adalah santan kan. Santan kelapa. Nah, ternyata di Sumatera Barat itu ada kelapa yang tumbuh di pesisir pantai. Tanahnya berpasir. Sama ada kelapa yang tumbuhnya di pegunungan. Tanahnya berbatu-batu. Ya. Ternyata itu menghasilkan santan yang berbeda. Ya. Dari situ aja sudah langsung bisa dapat value kan. Es kelapa pegunungan. Nah, segar seperti sejuknya udara pegunungan. Atau es kelapa pesisir. Segar seperti angin pantai sepoi-sepoi. Dari situ aja udah bisa. Iya. Belum lagi kelapa yang tumbuh di Padang Sidempuan dengan Pematang Siantar beda. Es kelapa Pematang Siantar itu kelapanya dari tumbuh di pasir pantai. Nah, itu kan udah beda. Nyari value itu gampang kok sebenarnya. Cuma masalahnya bagaimana caranya supaya nggak gampang ditiru itu aja. Iya benar. Lebih penting. Nah, Pak Bi, ini ada dari Mas Yudi tadi ya. Pak Bi, Samsung versus Apple. Menurut Pak Bi, brand mana yang lebih kuat dan strategi mana yang tepat dari kedua company ini secara keseluruhan? Itu apa namanya beda karakter sih kalau menurut Pak Bi ya. Kalau ya beda value karena Steve Jobs itu penemu dari Apple. Itu boleh dibilang dia itu seorang seniman. Dia itu bukan teknisi. Dia bukan orang teknik lah. Dia itu malah sekolahnya di sekolah menulis huruf. Nah, gendeng. Jadi dia itu masuk seni rupa bagian itu, yang letter itu, tipografi itu. Nah, sehingga dia itu lebih ke sisi seniman. Sehingga Apple itu lebih kepada karya artistik daripada karya teknologi.
Sementara Samsung itu lebih ke karya teknologi daripada Teknologi, kayak artistik. artistik. Nah, selanjutnya digali sendiri deh. Gitu. Pantesan aku lebih suka Apple ya, karena aku setengah seniman sih. Yeah. Anaknya Pabi. Asik, basi banget. Oke, Pabi. Nah, Pabi ini ada yang udah nanya berkali-kali, ini ada kedua kali ya, Mas Iksan. Apa saran Pabi untuk bisnis coffee shop? Sementara ada coffee shop yang tadinya ramai, kini sepi, Pabi. Ya. Ini harusnya Mas Kris yang jelasin nih, karena beliau Masih ahlinya. suruh rambut terus. Rollnya dilepas Mas Kris. Terus pakai kimono baru nongol. Jadi gini, kita pakai salah satu ini aja ya, disiplin ilmu yang namanya adoption kategori. Jadi ada 5 jenis kelompok manusia di pasar yang masing-masing mempunyai karakter dan fokus yang berbeda terhadap pembelian produk. Di dalam ilmu ini dikatakan bahwa membeli produk itu bukan membeli, tapi mengadopsi produk. Jadi diadop gitu ya. Nah, ini ada 5 nih. Yang pertama dari innovator, kemudian dari early adopter, early majority, late majority, dan yang terakhir laggards ya. Nah, ini persentasenya juga ada. Innovator itu 2,5%. Ya. Early adopter 13,5%. Kemudian early majority 34%. Kemudian late majority 34%, dan laggards itu 16%. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di dalam laci, kalau kita bilang, kalau mengacu pada pelajaran nih Papi, di dalam laci itu udah ada berapa merek? Kalau belum ada merek sama sekali, Anda yang pertama, Anda adalah coffee shop pertama di kota itu, maka yang datang itu innovator. Orang yang mencari coffee shop. Karena yang ada cuma Anda, orang itu datang. Gitu. Nah, yang punya coffee shop harus berhitung. Berapa lama ya akan ada coffee shop baru lagi di kota ini? Kalau katakanlah setahun. Oh, berarti dalam waktu setahun itu 2,5% yang datang ramai pertama kali itu akan pindah ke sana. Nah, sebelum orang-orang itu pindah, dia harus sudah mengambil early adopter. Orang-orang yang mengadopsi cepat. Jadi, caranya gimana? Kita undang mereka supaya datang. Sehingga ketika nanti di innovator yang 2,5% ini pindah ke kafe yang kedua, yang 13,5% tetap tinggal di situ. Di situ. Itu kalau posisinya dia satu-satunya di kota itu. Oh enggak, ini Papi, ini udah banyak nih. Di kota ini aja sudah ada 10 cafe shop. Ada yang keberapa? Saya ke 10, Papi. Oh begitu, kalau ke 10 berarti Anda tinggal keduman kebagian laggards. Karena apa? Innovatornya udah pindah lagi. Kemudian early adopternya udah dinyangkut di cafe shop A. Early majority-nya cafe shop B. Kemudian late majority-nya cafe shop C. Nah ini ada cafe shop yang ke 10, hurufnya apa ya? K ya. Itu Anda kebagiannya laggards. Orang-orang yang nggak mau bergerak, nggak mau pindah, nggak mau sesuatu yang baru, gitu. Kecuali dikasih diskon. Kecuali lebih sedih lagi. Kepepet. Jadi sehingga ketika Anda launching cafe itu harus diskon gede-gedean, karena yang ditarik laggards, gitu. Jadi kalau kita yang pertama di kategori itu di kota itu, maka kita mulai dari innovator sehingga kita tumbuhnya dari depan. Innovator mempengaruhi early adopter, mempengaruhi early majority gitu. Tapi kalau udah ada 10, kita tumbuh dari belakang. Dari laggards. Laggards masuk ke majority, masuk ke early majority, masuk ke bahkan sampai ke early adopter.
Pak B ini ngarang, kata Miftah nih. Deception, ngapusi. Gemblong gitu ya, nggak. Profesor sih, boleh profesor, kalau nggak ngerti aja. Nah, ingat waktu Pak B bikin Bukrit, kenapa kita launching produk baru sudah langsung pakai BOGO, buy one get one free? Bisa dapat Karena kita kebagian lagards, kebagian paling bontot. Yang tertarik hanya kalau ada diskon, ada hadiah. Maka kita kasih diskon 50% nantinya, beli 1 dapat 2, maka dia merasa, wah, gua harus pindah nih, harus beli nih. Tanpa mereka sadari, kalau tadinya 1 pouch itu habis dalam waktu seminggu, ini dapat 2, artinya dia habis 2 minggu. Artinya apa? Dia menyediakan dirinya untuk dididik, di-switch, dirubah baunya, aromanya, lembutnya, busanya dengan Bukrim. Gitu. Ya. Jadi berarti sebetulnya kebagian lagar tuh bukan berarti terus sial gitu ya Pak Bia? Oh enggak. Ya dapat diskon terus. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Enggak ada kata menyerah itu. Ya betul. Kalau menyerah ya jangan bisnis lah. Oke Pak Bi. Nah ini masih semangat Pak Bi? Ayo aja. Pak Bi mah nggak pernah kendor. Ini dari Dera Eka Putra. Halo Pak Bi, apakah konsep marketing, branding, selling itu harus selalu baku linear? M dulu baru B dulu kemudian S, atau sebetulnya bisa fleksibel, tidak harus seperti itu? Mohon pencerahannya ya Pak. Oh ini mungkin berkaitan sama kelas branding, marketing, selling ya. Silakan Pak Bi. Ya kalau apa namanya? Kalau basicnya memang marketing sih, katakan Anda kan mau bikin produk gitu ya, dan produk itu memang wilayahnya marketing. Nah, tapi kalau Anda mau branding dulu juga nggak apa-apa. Nah, jadi personal brand dulu, udah gitu baru dipikir-pikir nih produknya apa. Itu bisa juga. Nggak harus linear sih. Dan nggak ada salah, nggak ada benar. Semuanya benar. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat, itu aja. Kayak itu deh, banyak yang beranggapan bahwa selling itu lebih cepat mendatangkan uang daripada branding kan gitu. Apa kabar Kopiko? Kita baru campaign 3 bulan udah langsung tutup buku gitu. Karena pabriknya udah kepenuhan order. Itu kampanye branding loh, bukan kampanye selling loh. Nggak ada diskon, nggak ada bonus. Iya benar. Nah ini ada lagi nih. Dari Ihsani terus, kayaknya dari tadi ya yang nanya. Ihsan melulu. Ini rajin berarti, bagus. Tinggal ikut kelasnya. Untuk saat ini, apakah kekuatan WOM, word of mouth, masih efektif untuk branding, Pak? Masih lah, semuanya masih efektif. Cuman ada yang lebih efektif, yaitu yang namanya evangelis marketing. Dah itu aja. Mau lebih jelas, ikut workshopnya. Gitu aja. Ikut workshopnya. Ya kalau saya jelasin semua di sini kan jadi workshop ini, bukannya jadi gila. Iya benar. Karena kita kan lagi cuman ini aja, ngobrol bapak anak aja. Ya Prabu. Oke Pak Bi. Jadi kalau mau lihat workshopnya Pak Bi itu bisa lihat di IG-nya Pak Bi ya. Ada di link tree-nya ya. Ada di bio link ya. Ada di bio link-nya. Tanggal 23 sampai 27 Pak Bi. Ya. Ini juga kalau dulunya kan Pak Bi bisa sebulan tuh 3 workshop ya. Ada workshop copywriting, workshop branding, workshop branding, marketing, selling kan gitu. Sekarang udah dibatasi nih, udah nggak boleh lebih dari 1. Gantian lu suruh Mbak Tia tuh bikin workshop konten, jangan kamu terus. Nah, udah makin jarang deh saya ngajarnya lagi. Kayak ini branding ini kalau teman-teman miss yang sekarang
nunggu tahun depan, nggak tahu bulannya apa. Hmm. Karena bukan saya nentuin. Gitu. Ya, ini ada yang bilang, tanpa sadar saya ngikutin obrolan bapak anak terus tiap Rabu. Ya, nggak apa-apa. Biar berasa lagi di meja makan kan, meja makan rumah. Ini juga ada berapa nih yang komen background kita sama. Dan itu selalu lucu sih, selalu dikira serumah ya Pak Bi ya. Padahal Iya. enggak. Ya ini lucu nih kalau ketemu Sati hari Minggu di rumah di bareng sama cucu-cucu itu malah nggak sempat ngobrol gitu. Karena Iya, udah malahan dikeroyokin sama sama cucu-cucu cucu. tanya ini itu, ada yang mau bikin workshop ini apa namanya dance lah, ada yang mau apa namanya bikin green evergreen product lah, semacam. Karena mumpung ada yangnya langsung dikeroyokin biasanya kalau hari Minggu ya Pak Bi ya. Nah, kita malah Pak nggak Bi sempat ini, ngobrol. iya makanya nih baru ngobrol aja di sini ya kan Pak Bi. Nah Pak Bi, kita mau ini nggak? Ada yang request sih, ada yang request mau tanya langsung mungkin. Aku coba ya, accept satu ya, Ya boleh. biar bisa Oh ternyata nggak bisa yang ini. Oke nggak apa-apa. Siapa Itu itu ada Robi saja. Monangin namanya itu. Oh, Bedanya brand sama branding. oke ya, Hamon Angin. Ini udah masuk tuh ya Pak Bi. Sorry. Siapa nih? Halo Mbak kah? Kita nggak mau background nih. Muter-muter ya. Iya. Halo Mbak. Siapa namanya? Bagaimana ini? Iya, Apa betulin kita remove jilbab. dulu? Kalau Iya kita kayaknya, remove aja ya. ya kayaknya nggak dapat signal. Iya, sinyalnya muter-muter terus. Oke. Oke, itu ada yang nanya tuh bedanya branding sama brand. Iya Pak Bi. Dari Hamon Angin. Saya sudah mendengar tentang brand dan branding. Bisa tolong dijelaskan Pak Bi perbedaan brand dan branding? Ya, brand itu hasilnya, branding itu umpannya, kira-kira gitu. Jadi begini, kalau kita mengacu pada teori Pavlov, ya, risetnya Pavlov tahun 1903 bahkan ya, itu dia membuat riset yang namanya Yang mana? Yang mengkondisikan ya yang BLR itu. Pengkondisian apa? Lupa juga itu. Nah, jadi refleks terkondisi. Oh iya. Di mana-mana refleks itu nggak terkondisi kan. Ada nyamuk, nah itu kan refleks. Nah ini refleks tapi terkondisi. Nah mengacu kepada itu, maka di dalam kegiatan komunikasi atau branding dan brand ini, itu ada yang namanya stimulan dan ada namanya persepsi. Stimulan itu adalah umpan yang kita lemparkan kepada konsumen. Nah, itu menghasilkan persepsi apa terhadap kita. Nah, persepsi itu adalah brand, umpannya itu disebut branding. Ya. Nah, umpan itu tidak selalu, atau stimulan itu tidak selalu berupa komunikasi. Bisa juga berupa aksi, bisa juga berupa activation, bisa juga berupa aksi korporasi, ya. Itu macam-macam ya untuk menciptakan stimulan itu. Karena stimulan itu sifatnya rangsangan. Jadi merangsang konsumen agar berpikir tentang kita tuh sesuai dengan yang kita mau. Misalnya, Pak B itu kalau mau dipersepsikan sebagai orang yang ramah, maka selama ngomong harus senyum. Ya, harus selalu menyapa, harus selalu salam ya. Jadi itu harus dilakukan kalau Pak B ingin dipersepsi sebagai orang yang ramah. Nah,
senyum, sapa, salam itu disebut stimulus atau stimulan atau umpan. Kayak kita ngelempar bola ke tembok, nah itu stimulannya. Nah, umpan baliknya itu ketika memantul ke kita, itu disebut persepsi. Nah, kalau senyum, sapa, salam itu dipakai sebagai inventory untuk branding, maka persepsi yang dihasilkan adalah brand. Ya, jadi misalnya gini, di satu jalan ada 5 warung sate. Namanya sate, ya semua baunya sama, rasanya sama, potongan ayamnya juga sama, gitu ya. Mereka saudara, asapnya sama, saudaraan pula, gitu ya. Udah. Sehingga ini menjadi produk yang sangat generik. Bagaimana membuatnya beda agar supaya orang itu mau datang ke restoran kita? Itu cukup dengan menggunakan senyum. Jadi seluruh kru yang bakar sate, yang kena asap, yang menerima tamu, yang tukang parkir, itu wajib tersenyum. Kalau nggak bisa senyum, pakai itu masker yang ada gambar bibir senyum. Sehingga apa? Sehingga para pengunjung itu membedakan. Dari 5 warung sate ini, satu-satunya warung sate yang tersenyum, itu cuma warungnya Pak B. Gitu. Kan jadi beda itu kan? Udah branding tuh ya Pak B ya? Udah branding itu. Jadi warung sate yang tersenyum gitu. Artinya menyapa, welcome dan segala macam. Nah ini yang apa namanya? Yang teman-teman harus tahu bahwa branding itu nggak harus merek lah, logo lah, billboard lah, enggak. Senyum aja udah branding. Apalagi pakai budget yang besar dan mahal-mahal. Pertanyaannya biasanya gitu kan. Budget saya cuma kalau punya duit boleh aja. Branding. Kalau punya duit boleh aja. Kalau nggak punya duit ya jangan macam-macam. Senyum aja cukup. Iya, dengan senyum cukup. Oke Pak Bi, dilanjut nih Pak Bi. Ini kita udah jam 9:30 sih, 5 menit lagi kali ya. Iya. Pak Bi soalnya baru habis fisioterapi, jadi harus istirahat dulu. Mau nih, istirahat cepat. Kasih bocoran. Nah ini dari Rizaldi Nur. Malam Pak, bagaimana cara membangun branding untuk pemula nih Pak Bi? Jadi nyambung nih. Branding untuk pemula, sama aja. Mau pemula, mau pemula yang ngerti sama apa namanya pengakhir ya? Pengakhir. Maksudnya yang udah udah ngetop tapi nggak ngerti ya sama aja. Sami mawon. Sesimpel tadi teori yangnya Pak Bi sih, kalau emang pemula yang nggak mau ribet pakai teori segala macam, ya udah tambahin kategori, tambahin aja yangnya berapa tingkatan gitu ya Pak Bi ya. Iya. Ya, sesimpel itu aja. Oke, nah ini mungkin sebelum ini ada nanya dari Farid Ahmad kali ya. Mbak Sati tiap live suka pakai kaos hitam. Ini termasuk branding apa hobi? Wah, ini brandingan loh ini Mas. Nih lihat. Kaos saya BBB. Ini brandingnya Pak Bi nih. Ini berarti apa? Stimulus. Sama, saya juga hitam. BBB. Kan, sama kan. Aku juga BBB. Jadi itu clear brandingannya. Kalau Pak Bi hobi nge-branding ya. Jadi itu kan branding apa hobi? Hobinya nge-branding. Itu kalau Pak Bi. Iya. Ini sebetulnya sebuah identitas. Pernyataan bahwa yang pakai kaos ini bisa bikin brand. Boleh tanya apa aja silakan. Betul. Nah berarti kan nanti kalau ikut kelasnya Pak Bi kan juga akan dibagikan ya Pak Bi ya. Ya, untuk yang magnet branding. Magnet branding. Nah siap-siap tuh kalau udah pakai kaos itu berarti identitasnya adalah udah bisa bikin brand ya Pak Bi. Iya, kalau udah pakai kaos itu ditanya orang nggak bisa bikin, wah itu repot.
repot, malu sama kaos nanti. Copot dulu kaosnya, belajar lagi, ikut riset, baru Dibalik, terbang lagi. dibalik dulu kaosnya. Wah, Pak Bi, ini ada yang mau colongan nih. Terakhir nih Pak Bi ya, sebelum kita tutup ya. Ya. Dari di Firmansyah. Selamat malam Pak Bi. Teori dasar brand evangelism apa nje? Oh, melipir ini. Melipir. Gini, teori evangelism ini sebetulnya baru muncul setelah ada sosmed. Ya, sebelumnya itu teorinya adalah brand advocate. Ya. Jadi zaman belum ada sosmed, Harley Davidson itu sudah banyak diehardnya, sudah banyak orang-orang yang fanatik. Ya. Nah, waktu itu pun juga sudah muncul belief bahwa people buy product to a brand. Jadi orang itu membeli produk itu karena mau join sebuah brand. Contohnya Harley. Anda kalau mau join klub Harley, Anda harus naik Harley, harus beli Harley. Ya, nggak bisa Anda pakai Yamaha terus masuk ke gerombolan Harley, bisa diusir. Ya, jadi disitulah berlaku people buy product to join a brand. Ya, ini udah lama nih, udah dari zaman dulu. Nah, orang-orang yang join a brand itu kemudian menjadi advocate. Advocate itu orang-orang yang membela, menyebarkan, menceritakan tentang pengalaman dia menggunakan Harley Davidson. Yang lalu kemudian muncullah istilah brotherhood. Ya. Itu brand advocate. Jadi brotherhood itu adalah value dari Harley Davidson sebagai brand advocate. Karena mereka sama-sama punya mutual interest. Sama-sama punya mutual belief. Sama-sama mereka rebel. Ya. Mereka memberontak. Itu mereka merasa disatukan oleh sebuah kesepakatan. Gitu ya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Nah, sejak kemudian ada sosial media, maka orang yang suka pada sebuah konten, dia akan menyebarkan. Saya kepingin beli Harley, masih nabung. Tapi saya sudah senang nih dengan konten-konten Harley. Meskipun saya belum beli, tapi saya sudah menyebarkan konten-konten Harley. Karena zamannya memungkinkan, zaman sosial media. Oleh karena itu, ada teori marketing evangelisme itu adalah membuat konsumen konten. Bukan konsumen produk ya. Konsumen konten untuk menyebarkan konten kita. Itu evangelism. Nah, kalau word of mouth, itu orang lihat, ngomongin. Nah, itu namanya word of mouth. Itu zaman dulu belum ada sosial media. Belum ada sosial media, jadi masih ngerumpi-ngerumpi aja gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau ditanya lebih kuat mana antara warm sama evangelism lebih kuat. Karena itu saya berani membuat pernyataan, Pak Bi berani buat pernyataan, Mas Dion juga sepakat bahwa hari ini memproduksi konten sama pentingnya dengan memproduksi produk. Karena ada loh konsumen konten kita. Ya, teman-teman followernya Pak B yang kepingin ikut workshopnya Pak B tapi masih nabung, itu adalah konsumen kontennya Pak B. Yang didapat dengan free kan gitu. Nah, kalau dia kemudian punya dana, ikut workshop, dia menjadi konsumen produknya Pak B. Ya, jadi ini bedanya tipis-tipis tapi harus kita mesti melihat kejelasannya sehingga nggak ngaco gitu cara pemahamannya. Gitu. Katanya dagingnya dibuka. Terima kasih Pak B, akhirnya.
Dibuka juga mudah-mudahan ngerti lah. Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekin ya Pak Bi. Iya, betul. Nah Pak Bi, ini kan udah jam 9:30 nih Pak Bi ya. Udah Ya, dari jam 8 kita ya tadi. Nah, mulai jam ya 8 8 lebih lewat lah. 15 lah ya. 8 lewat. Hmm. Nah ini sebelum kita tutup nih Pak Bi, kira-kira Pak Bi ada pesan apa pada teman-teman di sini malam ini? Oke. Pembahasan ini. Jadi yang yang paling penting harus kita ketahui, membangun brand itu tidak beda dengan membangun rumah. Ya. Jadi sebelum membangun rumah, kita harus punya blueprint dulu. Ya, orang-orang menyebutnya brand blueprint. Brand blueprint itu isinya strategi. Semua alasan, why, what, when, where itu semua dituangkan di dalam blueprint. Ya. Nah, kebanyakan tukang bikin blueprint atau arsitek ini, dia bukan kontraktor. Dia nggak ngerti teknik sipil untuk bikin fondasi dan bikin tiang dan struktur gitu ya. Kemudian dia juga bukan orang MA, mechanical engineering. Dia bukan juga orang arsitektur, artinya yang menyekat itu ya, pembagian ruangan dan segala macam gitu. Dia membutuhkan orang lain untuk melakukan itu. Ya. Nah, kalau di brand itu ada namanya brand strategy dan ada namanya implementation strategy. Jadi mengimplementasikan strategi itu menjadi sebuah bangunan brand. Nah, di situ ada yang namanya membuat konten. Membuat konten. Nah, membuat konten itu nggak cuma asal lucu, asal nari-nari gitu ya. Itu follower nambah tapi nggak jelas ininya kemana. Brandingnya kemana nggak jelas. Nah, itu kemudian, nah di dalam strategi implementation ini ada yang namanya storytelling, copywriting, kemudian ada fotografi, ada videografi, ada editing, dan banyak sekali. 3D animation, kemudian ada komik, dan segala macam. Nah, ini sudah wilayah yang berbeda dengan managed branding tadi, dengan brand strategi. Jadi dua wilayah yang berbeda. Nah, setelah itu sudah jadi, kemudian berikutnya adalah brand activation. Bagaimana mengaktifasi brand kita ke dalam benak konsumen. Jadi ini, berarti bikin brand itu banyak sekali yang harus diketahui ya Pak Pi. Iya, banyak sekali. Ya, jadi kayak Mbak Sati ini spesialis penyanyi jingle. Nah, kalau dikupas, kenapa kok spesial penyanyi jingle? Wah, penyanyi aja emang nggak bisa nyanyi jingle. Oh, nggak bisa. Ya kan, ya? Jadi, menyanyi jingle pun ada ilmunya. Apalagi mengkomposisi sebuah jingle. Ya, apakah kita menggunakan beat per menitnya itu membangkitkan selera makan atau tidak, itu sangat menentukan. Ya. Jadi, memang banyak yang harus dipelajari. Nggak bisa, saya mau branding, Pak Abi ajarin saya. Oh. Yang udah-udah ini, Pak Abi bantuin aja deh ini bikin blueprintnya. Awalnya semangat belajar, tapi lama-lama Pak Abi bikin aja. Banyak gitu banyak ya. banget ya. Ya, karena belum lagi ketika kita membuat blueprintnya, kita membuat strateginya, kita sudah membayangkan implementasinya nanti gimana. Faktor kesulitannya di mana, yang harus kita hindari apa. Itu the next level ya. Jadi teman-teman nggak usah patah semangat ya. Ini memang ilmu brand dan ilmu bisnis itu boleh dikatakan sekeping mata uang dengan dua sisi yang membentuk value yang sama. Jadi sama ribetnya kok sama ilmu bisnis. Jangan takut. Jadi itu aja nih penutup dari Pak Abi. Oke.
Jadi yang pertama membuat blueprint, lalu mengimplementasikan, kemudian mengaktifasi. Itu pesan dari Pak Bi, dan itu bisa kita pelajari nanti di kelas magnet brandingnya Pak Bi. Bisa langsung cek IG-nya Pak Bi tanggal 24 sampai 27 November ya Pak Bi ya. Ya. Itu masih bisa langsung diklik aja di sana, Cil. Oh ya, Pokoknya, satu lagi. Mbak Tia juga bikin workshop nih. oh Workshopnya dia iya. itu lebih ke konten, atau boleh disebut sebagai implementation strategi. Kebetulan dua bulan lalu kan apa namanya teknik directing ya, penyutradaraan. Untuk yang akan datang ini kalau nggak salah storytelling. Jadi bagaimana seorang produser menilai sebuah cerita dan ini bakal boom di pasar. Itu Pak Parwes kalau nggak salah ya? Pak Parwes sama Sama Bunia Dianata. Tenia ya. Iya. Ya Tenia Dianata. Jadi bulan Desember itu tanggal 8-9 nggak salah. Jadi kalau ikut workshopnya Papi 24-27, terus masuk ke workshopnya Mbak Tia, itu udah langsung blueprint sama bikin struktur gitu kira-kira. Jadi ya harusnya kayak pemborong gitu. Oke, mantap. Pokoknya teman-teman udah disiapin lah ya gitu untuk bekal-bekal teman-teman melakukan branding untuk membangun brand masing-masing gitu kira-kira. Oke Pak Bi, terima kasih banyak. Ini sudah jam 9 Sama-sama. lebih 40-41 menit ya. Aku gangguin malamnya Pak Bi loh. Pak Bi ini habis pulang dari fisioterapi. Kita sempetin dah kita IG live deh. Udah lama banget, udah 2 minggu skip. Akunya juga kangen banget gitu mau IG live sama Papa. Terima kasih banyak Pak Bi, dan terima kasih banyak teman-teman. Semua yang udah hadir, yang udah nongkrongin kita, ngobrol-ngobrol anak Bapak nih ya. Bapak anak setiap hari Rabu malam. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah. Kita akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.